Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan telah bertarung melawan Valkyrie bersayap hitam sampai ribuan putaran, dan itu telah berjalan selama 2 tahun. Di saat yang sama, Xiaoyan sebenarnya telah memasuki gerbang pertempuran di dalam pagoda emas. Di lantai 5 pagoda emas, ada 4 gerbang tempur, putih, hijau, biru, dan ungu, sesuai urutan tingkat kesulitannya. Xiaoyan dapat mensimulasikan pertempuran melawan Valkyrie bersayap hitam di gerbang pertempuran yang sebenarnya. Umumnya, selama dia mengalahkan gerbang putih, dia pada dasarnya dapat mengalahkan musuh yang biasa. Tetapi Xiaoyan tidak hanya mengalahkan Valkyrie bersayap hitam di gerbang putih, melainkan mengalahkannya juga di gerbang hijau. Namun ketika itu menjadi kenyataan, Valkyrie masih belum terkalahkan. Kelemahan yang ditemukan di gerbang pertempuran tidak berlaku sepenuhnya dalam pertempuran yang nyata. Kelemahan apapun yang ditunjukkan oleh Valkyrie bersayap hitam sebagian besar adalah kekurangan yang sengaja ditunjukkannya. Aku tidak percaya jika tantangan pintu biru berhasil kutaklukkan. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Sebenarnya dia tidak perlu membuang waktu di sini dengan Valkyrie bersayap hitam, tapi selama periode ini membuat keterampilan pertempuran Xiaoyan terakumulasi. Mungkin itu tidak akan terlihat terlalu banyak di tahap Dewa Petarung. Jika Xiaoyan sendiri mampu menerobos ke keabadian, keberhasilan pertempuran dengan Valkyrie bersayap hitam akan benar-benar terungkap saat itu. Ini bisa dianggap sebagai latihan keras. Kekuatan tempur Valkyrie bersayap hitam agak mirip dengan Wutianyu. Valkyrie ini menggunakan sayapnya sebagai senjata. Itu pilihan yang bagus. Dan kecepatannya bisa ditingkatkan. Gumam Xiaoyan. Di gerbang pertempuran biru yang sebenarnya, Xiaoyan menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan untuk menyerangnya. Tetapi efek yang dia dapatkan tidak terlalu jelas. Di gerbang biru, Xiaoyan kalah berulang kali. Bahkan Xiaoyan yang selalu terlihat teguh, merasa frustasi dan berpikir untuk menyerah saat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi ada celah besar antara kedua belah pihak dalam hal keterampilan bertarung. Kesenjangan semacam ini tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Jika Xiaoyan ingin mengalahkan Valkyrie ini, dia harus menggunakan trik atau sepenuhnya memahami keterampilan bertarung Valkyrie. Dan jelas, Xiaoyan memilih opsi yang terakhir. Meskipun sebelumnya Xiaoyan masih belum bisa merasakan pengumpulan bintang yang sebenarnya dalam pertempuran dengan Valkyrie bersayap hitam, namun saat ini dia mulai merasakannya. Walaupun sedikit. Jika sekali tidak berhasil, kamu bisa melakukannya 10 kali. Jika 10 kali tidak mampu melakukannya, kamu dapat mencobanya 100 kali. Jika 100 kali masih belum berhasil, kamu bisa melakukannya 1000 kali. Xiaoyan bergumam dan sekali lagi memasuki gerbang tempur biru. Namun setiap kali dia gagal, semangatnya akan habis tanpa terlihat, dan itu juga akan membuat Xiaoyan merasa lelah secara fisik dan mental. Adapun terkait pemahaman Xiaoyan, tidak diragukan lagi bahwa Xiaoyan dapat mencapainya seperti sekarang ini. Tidak terhitung sudah berapa banyak pertempuran yang telah dia lakukan di dalam gerbang pertempuran. Dan akhirnya Xiaoyan dapat mengalahkan Valkyrie bersayap hitam di dalam gerbang pertempuran biru. Di sisi lain,
Bocah ini telah duduk bersila selama setahun. Kenapa dia ingin mengalahkannya hanya dengan mengandalkan imajinasinya? Di sisi timur 33 alam, ada cahaya dan bayangan di depan lelaki tua itu saat ini. Dan itu terlihat gambaran Xiaoyan yang sedang duduk bersila dan tidak bergerak. Sudah setahun sejak keadaan ini, terlihat seperti tidak ada kemajuan sama sekali. Lelaki tua itu jelas sedikit tidak sabar. "Tuan, aku punya pertanyaan." Luo Tian yang hanya memiliki kepala menonjol di tanah berkata saat ini, dan lelaki tua itu memandang Luo Tian. "Katakan padaku, aku akan menjelaskan keraguanmu." "Tuan, seharusnya mengenal Yang Mulia. Melihat bahwa Tuan begitu percaya diri, mungkinkah kekuatan Tuan lebih kuat dari Yang Mulia?" Luo Tian menatap lelaki tua itu dengan serius dan bertanya. Dahi lelaki tua itu berkedut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia secara alami memahami ada makna sesuatu di dalam kata-kata Luo Tian. "Itu benar. Sepertinya kamu telah belajar untuk menghormati orang tua ini, dan aku sangat senang." Orang tua itu mengangguk puas. Meskipun lelaki tua ini memang tidak sebaik Yang Mulia Susang dalam pertempuran, ada satu hal yang aku lebih baik darinya, kata lelaki tua itu lagi dengan tegas. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang mutlak. "Oh," Luo Tian mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu segera mengangkat alisnya. Wajahnya memerah oleh Luo Tian dan dia mengangkat tangannya. "Kamu bocah, berani mengolok-olok gurumu. Jika gurumu tidak menyelamatkanmu, kamu pasti sudah lama mati." Orang tua itu sangat marah. Dia tidak menyangka akan menerima murid seperti ini. Selama dia berbicara tentang Yang Mulia, maka Luo Tian akan selalu berdiri di sisi Yang Mulia tanpa ragu-ragu. Orang tua itu sangat menghormati Yang Mulia, tetapi tampaknya di mata muridnya, dia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Yang Mulia, dan itu membuatnya sangat cemburu. Dia bahkan tidak diizinkan untuk mengatakan kata-kata yang memfitnah Yang Mulia. Terlihat dari hati Luo Tian betapa dia memuja Yang Mulia. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan mengambil tubuh makhluk tertinggi, walaupun Luo Tian mungkin tidak mau, tetapi tidak ada dendam di hatinya. Situasiku sekarang tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Mata Luo Tian membeku, seolah-olah dia telah mengalami kematian. Dia mungkin takut mati, tapi sekarang dia benar-benar lega. Orang tua itu mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mencoba membujuk Luo Tian. Sebaliknya, dia hanya tertawa. "Tidak buruk, kamu menjadi lebih baik." Luo Tian melirik lelaki tua yang tertawa itu dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan lelaki tua gila yang sedang berbicara ini. Tuan belum mengatakan bahwa Tuan lebih baik dalam hal apa daripada Yang Mulia. Mendengar tawa lelaki tua itu, Luo Tian merasa kesal dan dia segera menyela tawa lelaki tua itu. "Yang Mulia Susang, ku akui bahwa dia memang sangat kuat, tetapi sebagai seorang guru, itu sudah pasti lebih baik darinya, dan dia tidak akan pernah bisa melampauiku." Orang tua itu melanjutkan. Luo Tian tiba-tiba mengangkat alisnya, seolah-olah memikirkan sesuatu. Sebelum lelaki tua itu dapat berbicara, Luo Tian berbicara terlebih dahulu. "Tuan mungkin hidup lebih lama." Setelah Luo Tian selesai berbicara, lelaki tua itu sangat gembira. "Hahaha, murid ini sangat cerdas." Pria tua itu mengacungkan jempolnya. Luo Tian memutar matanya dan berkata dengan suasana hati yang buruk, "Selain bisa hidup lebih lama, seharusnya tidak ada kemampuan yang lain." Mendengar ini,
Senyum lelaki tua itu membeku dan kecepatan memalingkan wajahnya benar-benar lebih cepat daripada membalikkan buku. Kata-kata Luo Tian membuat dia terkejut. Orang tua itu marah di sampingnya, sementara wajah Luo Tian tenang. Matanya tertutup dan telinganya tertutup. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar telah dilakukan dan pikiran menjadi tenang dan sejuk secara alami. Di utara 33 alam, Xiaoyan yang duduk bersila perlahan membuka matanya dan bergegas menuju Valkyrie bersayap hitam lagi tanpa ragu-ragu. Pertempuran sengit pun pecah dalam sekejap. Lelaki tua itu terengah-engah seolah-olah lelah mengutuk. Saat ini dia melihat ke dalam gambar. Aku tidak percaya bahwa pencerahan 1 tahun dapat mengalahkan Valkyrie bersayap hitam ini. Bertempur adalah tentang pertempuran. Pria tua itu masih mencibir dan ada bau kecemburuan di dalam kata-katanya. Tuan salah, selama kamu hidup cukup lama, kamu tidak perlu bertarung, bahkan yang mulia bukan tandinganmu. Selama Luo Tian berbicara, setiap kata akan membuatnya merasa tertindas. Wajah lelaki tua itu memerah karena kesal. Dia hanya memikirkan bagaimana membalas kata-kata Luo Tian. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk tutup mulut sepenuhnya. Tidak peduli apa yang dikatakannya. Pada kenyataannya, dia tidak bisa menggoyahkan posisi yang mulia di hati Luo Tian. Pada saat ini, lelaki tua itu hanya bisa menahan nafas di dalam hatinya, menunggu Xiaoyan dikalahkan lagi. Hanya dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk menang kembali. Ternyata, itu benar-benar menjadi lebih kuat dengan imajinasi. Dan sepertinya, dia benar-benar memahami serangan Valkyrie ini. Apakah itu serangan tipuan atau serangan nyata? Dia sudah menebak semuanya. Pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Karena di matanya yang mulia memang sangat kuat, tapi Xiaoyan hanyalah reinkarnasinya. Bahkan jika reinkarnasi dapat memulihkan ingatan dalam keadaan normal, kecuali reinkarnasi yang sangat berbakat, akan sulit untuk kembali ke puncak. Dan dalam tubuh Xiaoyan, lelaki tua itu tidak dapat merasakan pancaran kekuatan dari yang mulia Susang. Oleh karena itu, menurut pendapat lelaki tua itu, bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat kekuatan yang dapat dicapai oleh yang mulia lagi. Meskipun penguasa berat Suan Xiaoyan tidak dapat dilihat memiliki keuntungan dalam menangani serangan dari Valkyrie, lelaki tua itu dapat mengatakan bahwa itu sudah sangat kuat ketika dia tidak dirugikan menghadapi serangan dari Valkyrie. Selain itu, Valkyrie bersayap hitam memiliki ribuan serangan yang berbeda. Tampaknya Xiaoyan akrab dengan semuanya. Arah, kekuatan, dan bahkan tujuan serangan itu diketahui oleh Xiaoyan, seolah-olah dia telah sepenuhnya menembus serangan itu. Seni bela diri rahasia Valkyrie bersayap hitam, 13 gaya pembunuh dewa bersayap hitam, dikombinasikan dengan sayap Valkyrie yang dilemparkan oleh Stick, dapat diserang dan dipertahankan. Jika dia ingin mengalahkannya, itu hanya akan terjadi jika sayap hitam Valkyrie mengaku kalah. Tatapan lelaki tua itu sedikit terkonsentrasi melihat Xiaoyan yang sudah mampu sepenuhnya mengatasi serangan Valkyrie, dan itu sudah sangat luar biasa menurutnya. Hanya butuh 3 tahun untuk memahami bentuk ke-13 dari dewa pembunuh sayap hitam Valkyrie, dan diperlukan kemampuan pemahaman yang menakutkan untuk bisa melakukannya. Adapun Xiaoyan, setelah menahan serangan deras dari Valkyrie bersayap hitam, matanya secara bertahap menjadi sedikit kental. Setelah melakukan 1800 putaran, kamu masih melakukannya lagi. Ini adalah kelemahan yang bisa mengalahkanmu, teriak Xiaoyan dengan marah. Ini adalah jejak yang baru dia temukan
setelah ratusan pertempuran di gerbang pertempuran yang sebenarnya. Domain Bayan! Xiaoyan berteriak tajam dan cahaya putih segera menyelimuti seluruh sekitarnya, berubah menjadi bola api putih. Valkyrie bersayap hitam dan Xiaoyan semuanya diselimuti di dalamnya. Pada gambar di sisi timur, itu juga berubah menjadi hamparan putih yang luas dan tidak mungkin untuk melihat situasi pertempuran dengan jelas. Aku tidak menyangka dia memiliki jantung api. Dan dia telah mengembangkan hal-hal aneh ini ke tingkat yang baik. Pria tua itu sedikit mengangguk. Namun, menurutku sangat tidak mungkin untuk mengalahkan Valkyrie bersayap hitam. Lanjutnya. Pada saat ini, seluruh nyala api putih menyapu dan kegelapan di sekitarnya seperti menghilang dalam sekejap. Butuh waktu lama sebelum pria itu bisa melihat sesosok berdiri dengan mengesankan di tengah nyala api putih. Dan Valkyrie bersayap hitam benar-benar menghilang. Tetapi mahkotanya muncul di tangan Xiaoyan dan Nekstar para dewa menjadi hiasan di mahkotanya. Setelah Xiaoyan mengalahkan Valkyrie bersayap hitam, dia menghilang bersama Bayan, hanya menyisakan mahkota dan sayap hitam yang dipadatkan seukuran telapak tangan. Apakah aku menang? Gumam Xiaoyan, tetapi sebenarnya Xiaoyan tidak membunuh Valkyrie. Penguasa berat Suan hanya memukul dadanya dan itu pasti tidak bisa membunuhnya. Ketika penguasa berat Suan menyentuh dadanya, setelah beberapa saat, sosoknya berubah menjadi gelembung dan menghilang seperti yang telah dibunuh Xiaoyan sebelumnya di dalam gerbang pertempuran biru. Xiaoyan tidak tahu bahwa di ujung puncak gunung itu, Valkyrie bersayap hitam muncul, tetapi matanya tertutup rapat tanpa jejak kehidupan. Sosok misterius di gunung itu menyaksikan kemunculan Valkyrie bersayap hitam dan cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya. Bocah itu benar-benar mengalahkanmu. Ini tidak bisa dipercaya. Sosok misterius berkata dengan takjub. Ini kedua kalinya aku menguburmu dan aku bahkan tidak ingat kapan pertama kali. Kata sosok misterius tersebut. Tampaknya keberadaan apapun yang ada di dalam 33 alam selama mati dalam pertempuran akan muncul di pegunungan ini. Mungkin setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih bisa pulih dari dalam gunung. Xiaoyan bahkan mendapatkan mahkota Valkyrie bersayap hitam. Setelah Xiaoyan mengeluarkan Nekstar dari mahkota, kemudian mahkota itu menghilang dan hanya menyisakan sayap hitam. Dengan satu tangan yang memegang sayap hitam yang sedingin es, dan tangan lainnya memegang Nekstar para dewa yang memancarkan fluktuasi kekuatan misterius, mata Xiaoyan bersinar terang. Keduanya adalah barang yang sangat berharga. Apa yang Xiaoyan tidak pernah bayangkan adalah dia akhirnya bisa mendapatkan sayap hitam Valkyrie. Jika dia bisa menggunakan sayap Valkyrie, maka Xiaoyan bisa menampilkan jurus serangan menakutkan dari sayap hitam Valkyrie. 13 gaya pembunuh dewa bersayap hitam. Namun saat ini Xiaoyan memilih untuk meningkatkan kekuatannya, dan saat memegang Nekstar para dewa ini, dia merasakan perbedaan dari apa yang dia dapatkan di gunung sebelumnya. Meski hanya ada satu, kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya puluhan kali lipat. Xiaoyan duduk bersila, dan setelah menyimpan sayap hitam Valkyrie, dia menelan Nekstar para dewa. Saat Xiaoyan perlahan menutup matanya, kekuatan misterius yang sangat kuat meletus di tubuh Xiaoyan. Ki asal Xiaoyan telah mencapai 90 juta dan perbedaan untuk menerobos ke Dewa Petarung Bintang 8 adalah 10 juta. Tentu saja terobosan di ranah besar tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun butuh beberapa tahun untuk bertarung melawan Valkyrie bersayap hitam, tahun-tahun pertempuran inilah yang memungkinkan Xiaoyan untuk menerobos ke Dewa Petarung Bintang 8 kali ini daripada memaksakan terobosan.
Saat tetesan nektar ini meletus di dalam tubuhnya, Xiaoyan merasakan kekuatan misterius yang tak tertandingi bergegas ke lautan Qi asalnya. Dan bintang-bintang yang terkondensasi tidak lagi satu persatu, melainkan sepotong demi sepotong. Lautan bintang yang luas beredar di dalam tubuh Xiaoyan. Jumlah bintangnya meningkat tajam dan kecepatan kondensasi sedikit stagnan. Kekuatan misterius itu seperti taji, menjaga lautan bintang sangat efisien. Sumber Qi dan bintang dipadatkan dengan cepat dan nilai 90 juta mulai naik dengan cepat. 98 juta, 99 juta, 100 juta. Xiaoyan bergumam dalam hatinya dan sekarang akhirnya dia menembus ambang ini. Pada saat inilah malapetaka dewa dari Dewa Petarung Bintang 8 mengikutinya. Bahkan setelah meninggalkan dunia sensi, kesengsaraan dewa tetap datang lagi. Sebelumnya, Xiaoyan berpikir tidak akan ada kesengsaraan dewa setelah datang ke alam Suanyin. Pada kesengsaraan dewa sebelumnya, Jie membawa Xiaoyan ke medan perang kuno. Di dalamnya, gambaran itu sangat nyata, bahkan lebih nyata dari ilusi, seolah-olah semua orang dan hantu yang dibunuh oleh Xiaoyan tampak nyata. Setelah memasuki medan perang kuno untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanya mengerti sedikit. Dalam menghadapi dunia yang diinvasi, setiap orang adalah bagian dari perang. Dan kemenangan tidak dapat diraih oleh satu orang. Saat Qi asal terakumulasi lebih dari 100 juta, Xiaoyan hanya merasakan tarikan pada jiwanya dan segera pikirannya menjadi pusing. Segera suara yang aneh terdengar di telinganya. "Hei, bangun! Kenapa kamu linglung lagi?" Mendengar suara itu, kegelapan di depannya menghilang. Dan ketika Xiaoyan melihat di depannya dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tertahan di dalam kehampaan saat ini, Xiaoyan menoleh dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Xiaoyan berbisik di dalam hatinya. Dia tidak menyangka ingatan itu sepertinya mengikuti malapetaka dewa yang terakhir. "Semua siap, kita harus segera keluar." Pada saat ini, Xie berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Mereka berada dalam kehampaan saat ini, dikelilingi oleh ribuan hantu. "Lakukan!" Xie berteriak dengan tajam dan beberapa orang segera bergegas ke arah yang sama. Hanya Xiaoyan yang tertinggal dan segera mengikuti. Ribuan hantu mengeluarkan raungan aneh dan meraung ke arah semua orang. Terlihat cahaya dingin berwarna darah menembak ke arah semua orang dari ujung. Dengan keras, formasi kerumunan itu langsung dihancurkan. Sial, Xie tidak bisa menahan kutukan. Jelas mereka disergap oleh monster hantu dan ada 3 monster hantu tingkat raja. Aku khawatir kali ini akan hancur. Semuanya, dengarkan perintahku. Aku akan membantu kalian keluar dari sini. Xie menggertakkan gigi peraknya dan wajahnya dipenuhi tekad. Aura di tubuhnya segera menjadi bergejolak. Xiaoyan segera mengerti bahwa Xie mungkin ingin meledakkan dirinya sendiri, memperjuangkan peluang semua orang untuk bertahan hidup. Ribuan hantu ditambah 3 hantu tingkat raja. Dalam hal ini, meski mereka bisa bertarung, mereka akan dihabisi sampai mati di akhir pertempuran. Hanya dengan pengorbanan dan mungkin seluruh pasukan tidak akan musnah semuanya. Hanya dengan pengorbanan dan mungkin seluruh pasukan akan terselamatkan. Hanya saja sebelum Xie benar-benar melakukannya, sosok Xiaoyan sudah keluar dan dia sepertinya tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hadapan ribuan hantu.
Melihat tubuh Xiaoyan yang bergegas menuju hantu yang padat, mata semua orang tertuju pada Xie. Pada saat ini, hanya ada ledakan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam sekejap, dan lautan api menyebar di kehampaan. Memegang penguasa berat Suan di tangannya, Xiaoyan benar-benar tak kenal takut. Dia bolak-balik di antara banyak hantu, dan bahkan sebelum menggunakan keterampilan bertarungnya, kekuatan bertarung Xiaoyan sudah mencengangkan. Sosoknya bergerak dengan fleksibel, dan penguasa berat Suan yang berat itu seperti pisau tajam di tangan Xiaoyan. Kecepatannya sangat cepat dan terlihat gerakannya sangat kejam. Bocah ini, kenapa rasanya dia menjadi lebih kuat lagi? Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Xie juga menyipitkan matanya yang indah menatap sosok Xiaoyan dan sedikit heran. Terkadang dia terlihat seperti orang bodoh, dan di lain waktu dia sangat kuat. Siapa dia sebenarnya? Karena itu masalahnya, maka kita akan bertarung sampai akhir. Xie mendengus dingin, dan semua orang juga ikut serta dalam pertempuran. Sebuah tim yang terdiri dari tidak lebih dari 10 orang menghadapi pengepungan ribuan hantu. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertempuran semacam ini, dan tidak ada kekuatan abadi di antara mereka, sehingga tampaknya mereka dapat bersaing. Tetapi konfrontasi ini juga akan terjadi. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.